Pancasila sebagai ideologi. Pertama, kita akan mencari tahu apa itu ideologi. Ideologi adalah sistem gagasan, keyakinan, dan nilai yang terkoordinasi yang berfungsi sebagai panduan bagi individu atau kelompok. Ia memberikan kerangka kerja untuk memahami dunia, mendefinisikan tujuan, dan mengarahkan tindakan. Dalam konteks berbangsa dan bernegara, ideologi menjadi kompas menuntun arah pembangunan dan menjaga keutuhan identitas. Tanpa ideologi yang jelas, sebuah bangsa akan kehilangan pijakan dan mudah terombang-ambing oleh pengaruh eksternal. Menurut Ramlan Surbakti, ideologi adalah sistem nilai yang terstruktur dan terpadu yang menjadi dasar bagi seseorang atau masyarakat dan untuk memahami dunia dan menentukan sikap serta tingkah lakunya. Selanjutnya, urgensi ideologi arah dan identitas bangsa. Yang pertama, arah pembangunan. Ideologi memberikan visi dan misi yang jelas bagi arah pembangunan nasional, memastikan semua upaya selaras dengan tujuan bersama. Kedua, identitas nasional. Pancasila mengukuhkan identitas unik bangsa Indonesia, membedakannya dari bangsa yang lain dan memberikan rasa kebanggaan. Yang ketiga, stabilitas sosial. Ideologi berfungsi sebagai perekat sosial, meredam konflik dan menjaga persatuan di tengah keberagaman. Yang keempat, pedoman bertindak. Pancasila menjadi landasan moral dan etika dalam setiap pengambilan keputusan, baik di tingkat individu maupun negara. Selanjutnya, sejarah lahirnya Pancasila. Pancasila tidak lepas dari peran Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut dengan BPUPKI. BPUPKI bertugas merumuskan dasar negara Indonesia. Pada tanggal 29 April 1945, BPUPKI resmi disahkan oleh Jepang. Pada tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945, sidang pertama BPUPKI dan memunculkan gagasan dasar negara. Pada tanggal 22 Juni 1945, Piagam Jakarta disahkan oleh Panitia 9. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila disahkan sebagai dasar negara Indonesia oleh BPUPKI. Selanjutnya, tokoh perumus dan kontribusi pemikiran. Yang pertama, Muhammad Yamin. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin memiliki gagasan dasar negara secara lisan dan secara tulisan. Nah, yang pertama yang secara lisan ada 5 dasar negara. 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Peri kesejahteraan. Sedangkan 5 dasar negara yang secara tulis ada 5 dasar. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kebangsaan persatuan Indonesia. Ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tokoh perumus yang kedua yaitu Supomo. Pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo memberikan 5 dasar negara. Pertama, persatuan.
kedua, kekeluargaan, ketiga, keseimbangan lahir dan batin, keempat, musyawarah, kelima, keadilan rakyat. Supomo juga menekankan pentingnya negara integralistik yang menyatukan semua golongan. Nah, tokoh promosi yang terakhir yaitu Insinyur Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno juga memiliki 5 dasar negara. 5 dasar negara usulan Insinyur Soekarno. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, nasionalisme. Ketiga, internasionalisme. Keempat, kesejahteraan sosial. Kelima, demokrasi. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia memiliki kandungan makna yang kaya dan kompleks, serta memerlukan pemahaman yang mendalam agar bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Makna Pancasila tidak hanya terbatas pada 5 sila saja, tetapi juga mencakup nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, mari kita kupas kandungan makna sila-sila di dalam Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, menegaskan bahwa bangsa Indonesia percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Prinsip ini bukan hanya pengakuan tentang adanya Tuhan, tetapi juga menjunjung tinggi moral dan etika di dalam beragama. Selain itu, sila ini juga mengandung makna bahwa setiap warga negara memiliki kebebasan untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Mereka juga bisa beribadah sesuai dengan agama yang dianutnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Ini adalah fondasi penting, fondasi spiritual yang mendasari kehidupan berbangsa dan bernegara, menginspirasi toleransi, kerukunan, dan nilai-nilai luhur kemanusiaan. Sila kedua dan ketiga digabungkan akan bermakna kemanusiaan dan persatuan. Nah, mari kita bahas secara spesifik makna-makna dari tiap-tiap sila tersebut. Yang pertama, sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menekankan pentingnya hak asasi manusia, kemudian keadilan dan martabat dari setiap individu. Perlakuan yang adil dan beradab adalah esensi dari sila ini, yaitu mendorong penghapusan diskriminasi dan penindasan. Kemudian, sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila ini adalah menjadi perekat bangsa di tengah keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan antar golongan. Persatuan bukanlah keberagaman, melainkan kemampuan untuk hidup berdampingan secara harmonis di dalam perbedaan. Makna dari sila keempat dan kelima yaitu kerakyatan dan keadilan sosial. Sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mengedepankan demokrasi Pancasila, di mana keputusan diambil melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Perwakilan rakyat adalah jembatan aspirasi masyarakat. Dan sila yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat tanpa memandang status atau latar belakang, dan distribusi kekayaan, kemudian kesempatan yang merata adalah cita-citanya. Perlu kita ketahui bahwa Pancasila bukanlah ideologi yang kaku dan tertutup, melainkan justru sebaliknya. Pancasila adalah ideologi yang terbuka dan adaptif. Artinya, Pancasila bisa berinteraksi dengan nilai-nilai baru, menyerap perkembangan zaman tanpa kehilangan jati dirinya sebagai panduan hidup bangsa Indonesia. Ada 3 poin penting di sini. Pertama, keterbukaan interaktif. Ini berarti bahwa Pancasila tidak menutup diri dari masuknya nilai-nilai baru yang positif, sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa.
Misalnya, kita bisa mengadopsi nilai-nilai kemajuan teknologi atau demokrasi global, tetapi tetap berlandaskan pada moral dan etika bangsa Indonesia. Yang kedua adalah dinamisme. Pancasila mampu berkembang seiring dengan dinamika masyarakat. Jadi, penerapannya bisa disesuaikan dengan konteks zaman dan kebutuhan masyarakat saat ini. Dan yang ketiga adalah relevansi global. Nilai-nilai dalam Pancasila seperti kemanusiaan, persatuan, keadilan sosial itu bersifat universal. Maka, tidak heran kalau Pancasila juga menjadi inspirasi dalam menciptakan perdamaian dunia. Selanjutnya, hierarki nilai dalam Pancasila. Penting bagi kita untuk memahami bahwa nilai-nilai dalam Pancasila itu tersusun secara bertingkat, mulai dari nilai yang paling mendasar hingga pada tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Tingkatan pertama adalah nilai dasar. Ini adalah inti dari Pancasila itu sendiri, seperti nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Nilai dasar ini sifatnya abstrak dan universal, dan tidak berubah meskipun zaman terus berganti. Kemudian, nilai dasar ini dijabarkan menjadi nilai instrumental, yaitu bentuk-bentuk peraturan, norma, dan institusi, seperti Undang-Undang Dasar 1945, sistem pemerintahan, dan kebijakan publik. Nilai instrumental ini lebih fleksibel, bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Terakhir, ada nilai praktis, yaitu bagaimana kita menerapkan Pancasila dalam tindakan nyata sehari-hari. Misalnya, kita bisa menunjukkannya melalui sikap gotong royong, menghargai perbedaan, jujur, adil, dan bersikap toleran. Kalau kita paham struktur ini, maka kita bisa memastikan bahwa setiap langkah kita, mulai dari kebijakan negara sampai perilaku pribadi, benar-benar mencerminkan semangat Pancasila. Lalu, bagaimana caranya agar Pancasila tidak hanya berhenti di teori? Jawabannya adalah dengan implementasi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dan implementasi ini bisa kita lihat dalam 3 aspek penting: pendidikan, hukum, dan sosial budaya. Dalam bidang pendidikan, Pancasila sudah masuk ke dalam kurikulum, tapi bukan sekedar diajarkan sebagai mata pelajaran, melainkan juga menjadi bagian dari pembentukan karakter siswa. Harapannya, generasi muda kita tumbuh menjadi pribadi yang religius, cinta tanah air, adil, dan menghormati perbedaan. Di bidang hukum, Pancasila menjadi dasar dalam penegakan keadilan sosial. Artinya, hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Semua warga negara memiliki hak yang sama di mata hukum. Dan aparat penegak hukum harus berpijak pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Sedangkan, dalam aspek sosial budaya, kita bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila melalui gotong royong, toleransi, dan musyawarah. Keberagaman yang ada di Indonesia jangan kita anggap sebagai hambatan, melainkan sebagai kekayaan bangsa yang harus kita jaga bersama. Jadi, Pancasila bukan hanya untuk dibaca, dihafalkan, atau dipajang di dinding, tapi harus benar-benar dihidupkan dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Peran generasi muda dalam menjaga ideologi Pancasila. Memahami dan menginternalisasi. Generasi muda harus aktif mempelajari, memahami, menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya sebagai teori, tetapi sebagai pedoman nyata. Lalu selanjutnya, menyebarkan nilai Pancasila melalui berbagai platform, termasuk media sosial. Generasi muda dapat menjadi agen penyebaran nilai-nilai Pancasila, mengajak teman sebaya dan masyarakat luas untuk hidup sesuai Pancasila. Selanjutnya, berpartisipasi aktif. Seorang generasi muda harus mengembangkan kreativitas dan inovasi yang berakar pada nilai-nilai Pancasila, merayakan keberagaman sebagai kekuatan dan menciptakan solusi untuk tantangan bangsa. Lalu, berinovasi dalam kebinekaan. Generasi muda harus terlibat dalam kegiatan sosial, politik, kebangsaan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan mencerminkan semangat Pancasila dan kepentingan bersama. Refleksi dan relevansi Pancasila di masa kini. Pancasila adalah warisan berharga yang terus relevan di tengah dinamika zaman.
Ia mengajarkan kita tentang pentingnya ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Dalam era disrupsi dan perubahan yang cepat, Pancasila menawarkan kompas moral yang kokoh. Untuk menjaga Pancasila tetap hidup, kita perlu terus merefleksikan nilai-nilainya dan mengimplementasikannya dalam setiap sendi kehidupan. Dengan demikian, Indonesia akan senantiasa menjadi bangsa yang berdaulat, adil, makmur, dan berkarakter. Maka, jadikanlah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dan alat perjuangan dalam mencapai cita-cita kemerdekaan yang sesungguhnya.